Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari kita baca akidah Lafzul Jalalah. Semoga akidah kita, iman kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bikulli lisan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi'shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal birahmatika ya arhamar rahimin
walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, bahwa kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan nasihat, nikmat sehat wal afiat. Hei, jangan tunduk. Tegakkan kepalamu. Adab. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh pada awal waktu dan berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bardain daholal, barang siapa yang salat bardain, yaitu salat subuh dan asar awal waktu berjamaah, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Tanggal berapa? 9. Tanggal berapa? 9 ya. Mudah-mudahan ibadah Rajab kita, ya, ibadah sunnah yang kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Rajab, bulannya Allah, mudah-mudahan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian, sedikit akan saya uraikan tentang masalah bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, bulan yang agung. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 39, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran, bahwa bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 isna asyara. Berapa isna asyara? 12 bulan. Sama, baik itu almanak Masihiyah maupun almanak Miladiyah maupun Hijriyah atau Qamariyah, sama. Desember, Januari sampai Desember itu kalau Miladiyah. Tapi kalau Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan peredaran bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, maksudnya Lauhul Mahfuz, itu sudah tercatat dalam setahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada penciptaan langit-langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Mana yang 4 bulan itu? Berdasarkan keterangan hadis, yang pertama bulan apa? Zulqa'dah, bulan Apit. Itu bulan mulia itu, Asyarul Hurum. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan haji, berturut-turut ya. Yang ketiga bulan apa? Bulan Muharram, berturut-turut tuh ya. Muharram tuh seperti Januari, awal bulan Hijriah. Yang satu lagi lompat, kalau dihitung kayaknya melompati 5 bulan, yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan dari 12 bulan yang dinamakan Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan Asyurul Hurum, bulan haram? Karena pada bulan-bulan itu diharamkan berperang,
diharamkan adanya pembunuhan, diharamkan adanya penumpahan darah dan kezaliman. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kata Nabi, al-qitalu fihi, yaitu adalah zanbun kabir, barang siapa yang adakan pembunuhan, perperangan di bulan-bulan haram itu, maka termasuk dosa besar. Karena bulan haram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh ada penumpahan darah, tidak boleh ada pembunuhan. Nah, semuanya harus memuliakan, ya. Allah saja memuliakan bulan-bulan haram ini, ya, apalagi kita sebagai hamba mestinya juga harus memuliakan 4 bulan ini: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau bulan Sura kata orang kampung, dan bulan Rajab. Nah, sekarang kita sudah melewati 3 bulan haram. Ini sekarang sudah berada di bulan Rajab, dan bulan Rajab ini hanya setahun sekali. Alangkah ruginya kalau kita tidak ada perbedaan apa-apa, ya. Kamu sini. Ini, hei Walid. Hei. Pindah sini. Pindah sini tengah. Kamu memang tukang tidur ini. Bapak moyangnya tidur, ya dia ini dia. Geser. Nanti diedit aja. Saya paling nggak bisa kalau ngajar ada orang tidur, karena itu su'ul adabnya, ganggu konsentrasi. Karena santri saya, anak saya, ya saya mau melin, saya mau gampar, bodo amat. Di sini suruh belajar sama orang tuanya, jauh nih dari Palembang ini. Jangan tunduk, tegak, jadi otak berjalan. Saya terganggu konsentrasi saya kalau ada yang tidur. Sampai di mana tadi? Nah, sekarang karena ini bulan Rajab, bulan yang sangat mulia, maka jangan kita lewatkan begitu saja. Mari kita muliakan bersama-sama bulan Rajab. Malah dia mengatakan bulan Rajab ini bulan menanam. Ya, bulan menanam. Kalau di Saudi mungkin nanamnya korma. Kalau di sini nanamnya apa? Bayam, kangkung, apa lagi? Ketimun, apa lagi? Sesin, yang gampang-gampang dah. 30 hari udah panen, 20 hari. Ya, karena saya kan petani dulunya. Ya itu. Jadi ini bulan percocok tanam, itu bulan Rajab. Barang siapa yang pengen beruntung, ya bertanamlah, bercocok tanamlah di bulan Rajab. Harus ada yang kita lakukan, karena ini bulan Rajab bulan investasi untuk akhirat. Jangan aja kita investasi hanya untuk urusan bangun kontrakan banyak, bangun ruko banyak, apa lagi? Buat investasi dunia. Tapi investasi akhirat itu tidak kalah pentingnya dengan investasi urusan dunia. Kalau investasi dunia kita petik di tapi kalau investasi akhirat nanti kita panennya di mana? Di akhirat. Jangan sampai nanti ada orang lain panen, kita tidak di akhirat itu. Jadi bulan Rajab ini bulan menanam. Kalau bercocok tanam, ya, kita tanam tuh bulan Rajab. Nah, nanti masuki bulan Sya'ban, barulah bulan merawat tanaman. Kita pupuk, kita siram supaya tanamannya bagus, subur, ya, supaya tanamannya subur, bagus, ya. Nah, kemudian datanglah bulan yang ketiga, kan berturut-turut itu, yaitu bulan Ramadan, ya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, berturut-turut. Mudah-mudahan nih umur kita panjang sampai Ramadan masih diberikan kesempatan. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana waghfir lana. Jangan sampai enggak dibaca itu, Bapak. Baca setiap waktu. Saya mau tidur aja saya baca itu 3 kali, apalagi ba'da
salat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana. Padat, singkat. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab walaupun dalam keadaan pandemi, keberkahan di bulan Sya'ban, bulan Rawah, dan sampaikan umur kami memasuki bulan suci Ramadan, dan ampuni dosa-dosa kami. Nah, makanya ada ulama menggambarkan bulan Rajab bulan menanam, bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan merawat tanaman, disiram, dipupuk, kalau ada rumput, rumputnya dibuang supaya ini tanaman ini tumbuh dengan subur, supaya nanti bagus, ya, hasilnya juga bagus. Nah, setelah bulan Sya'ban masuklah kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan panen. Kalau nanam bayam berarti nyabut bayam, dijual, dibawa ke pas, dapatlah duit. Kan begitu. Nanam kangkung, ya kan? Nanti panennya bulan Sya'ban, kan begitu kira-kira, bulan Ramadan. Gitu. Jadi bulan Rajab ini bulan warming up, pemanasan. Pemanasan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah wajib jangan dibilang. Ibadah wajib itu adalah memang harus modal. Nggak perlu ditingkatkan. Sholat subuh dikit banget, tambah jam 4, ya nggak boleh. Sholat subuh itu emang dari sonanya cuman dua, cuman suratnya agak panjang dikit-dikit, panjangan dikit lah dari waktu yang lain. Maghrib waktunya singkat, maka suratnya baca yang pendek-pendek saja. Sunahnya kuliah sama kulhu, atau yang sekira-kira seperti itu panjangnya. Kalau sholat subuh nggak apa-apa, lebih panjang sedikit, misalnya surat Ad-Duha gitu ya, surat Wattini dan lain-lain gitu. Nah, jadi di bulan Rajab ini warming up, pemanasan ibadah-ibadah sunnah. Yang nggak puasa belajar puasa sunnah. Kemarin gak sempat puasa, tapi di bulan Rajab usahakan puasa. Yang kemarin gak sempat istighfar, di bulan Rajab biasakan perbanyak membaca istighfar. Di bulan lain gak sempat banyak baca selawat, di bulan Rajab harus banyak baca sholawat. Di bulan lain gak sempat sedekah, di bulan Rajab perbanyak sedekah. Warming up, pemanasan ibadah-ibadah sunnah. Barulah nanti di bulan Sya'ban kita pupuk ibadah kita yang sudah biasa kita laksanakan di bulan Rajab, kita teruskan, kita rawat, kita tingkatkan itu ibadah-ibadah sunnah. Karena fungsi ibadah sunnah itu sangat penting, menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu kalau nggak sempurna, nanti disempurnakan dengan sholat sunnah, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, setelah kita pertahankan di bulan Sya'ban ibadah-ibadah sunnah kita, ibadah tambahan, ibadah sunnah dia ibadah tambahan, ya, ibadah tambahan sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita memasuki final, grand final. Apa grand finalnya itu? Bulan Ramadan, bulan istimewa bagi umatnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dinamakan bulan panen, memanen. Memanen apa? Memanen tanaman kita. Memanen apa? Memanen kebaikan, memanen pahala. Karena bulan Ramadan itu syahrul barakah, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Bulan Ramadan itu syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul sawab, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bahkan di bulan Ramadan ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sholat sunnah sama pahalanya dengan sholat wajib. Bayangkan itu. Bagaimana kalau ibadah-ibadah wajib dikerjakan di bulan Ramadan,
pahalanya dilipatkan 10 bahkan sampai 40 kali lipat. Satu kali sholat subuh sama dengan 40 kali sholat subuh. Allahu Akbar. Makanya bulan panen kebaikan, panen pahala. Tapi ya bulan Rajabnya ibadahnya tidak ada perubahan, sama dengan bulan yang lain. Padahal bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah kemudian bulan Sa'ban juga nggak ada perubahan, ya dia tidak memanen, biasa-biasa saja. Orang banyak panen, dia tidak. Jangan-jangan malah gagal Nauzubillah min zalik. Nah oleh karena itulah bapak-bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama yang harus kita lakukan, bukan harus ya, dianjurkan karena ibadah sunnah. Yang kita lakukan di bulan Rajab ini adalah yang pertama puasa sunnah. Udah puasa belum? Awi udah puasa Rajab berapa hari? 3 hari. Alhamdulillah 3 hari lah ya. Kalau tidak juga minimal 1 hari puasa Rajab. Abdolnya sih tanggal 1, 2, 3 berurut. Tapi kalau nggak bisa enggak apa-apa, diacak Senin dan Kamis. Tapi niatnya puasa Muharram, yaitu puasa bulan Rajab ya. Bagaimana Pak niatnya? Kadang-kadang ada yang nanya kan, padahal niat itu masalah hati. Oke, kalau mau diniatkan kira-kira begini. Nawaitu shauma ghadin apa? Min syahril Muharram sunatan lillahi atau adaan lillahi. Boleh juga nawaitu shauma ghadin min syahri Rajab, karena Rajab termasuk bulan haram ya. Yaitu lillahi ta'ala. Cukup begitu. Gitu? Cukup. Cukup niat puasa besok hari di bulan Rajab karena Allah. Puasa minimal 1 hari dah paling pelit. Ya dah? Minimal 1. Haji Mustafa udah berapa hari? 3 hari. Ya. Nanti selanjutnya boleh ditambah Senin dan Kamis, tapi ngerjakannya di bulan Rajab. Ya. Dalam rangka apa? Memuliakan bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh, kalau kita memuliakan bulan Rajab dengan ibadah-ibadah sunnah, insyaallah kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, dalilnya emang ada? Karena ada yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, dolalah, sesat. Masya Allah. Itu ada tangga kita sebelah tuh. Ya, tangga kita sebelah sono. Itu ada yang membid'ahkan puasa Rajab. Kok puasa Rajab dibid'ahkan? Orang Nabi aja sering berpuasa karena di pagi hari ketika dia bertanya kepada istrinya Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah, tidak ada makanan untuk dimakan, tidak ada minuman ya Rasulullah pagi hari ini. Kata Nabi, udah saya puasa saja. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Puasa mutlak. Apalagi bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Saya mengutip hadis dalil puasa ini yang memang umum dipakai oleh para ulama ya. Ulama itu kalau nggak salah ini hadisnya rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami, seabdol-abdolnya puasa. Puasa sunnah ya. Ramadan puasa wajib. Nah, afdalu siyami ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa di bulan Ramadan, selain Ramadan, ba'da Ramadan ya. Berarti selain Ramadan. Apa itu? Ya di sini dikatakan Syahrullah al-Muharram, bulan Allah yang dimuliakan. Tadi katanya bulan
yang dimuliakan oleh Allah Ashhurul Hurum ada berapa? Ada berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram atau Syura, dan bulan Rajab. Berarti bulan Rajab termasuk bulan Muharram tidak? Termasuk enggak? Termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya udah pakai dalil itu aja. Pakai dalil itu aja. Karena di sini dikatakan Abdul Siyami, seabdol-abdolnya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, puasa wajib, yaitu adalah Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang dimuliakan, termasuk bulan Rajab. Termasuk bulan Rajab. Udah pakai dalil yang umum dah. Dalil-dalil yang lain sepertinya banyak di dalam kitab Durratun Nasihin misalnya, tapi mereka nggak pakai, katanya itu hadis, mending hadis dhaif, hadis maudhu, katanya hadis palsu. Ya saya terkadang saya pakai saja, saya sampaikan karena takzim kepada pengarang kitab ini. Ya, itu. Jadi yang pertama kita dianjurkan apa? Puasa sunnah. Coba ini santri senior, anta walad, kuple Yahya, sudah puasa bulan Rajab? Bulan Rajab udah puasa? Biar disaksikan nih, udah puasa berapa hari? Kam yauman sumta? Berapa? Satu hari. Nggak malu ini sama bapak-bapak. Santri itu kerjaannya puasa sama sholat malam sama zikir. Ayo puasa lagi. Kita bilangin Ustadz Sukemi kamu. Ini anta Nizam. Ente dari Garut. Ya, sudah berapa hari? Kam yauman 5. Alhamdulillah. Anta? Berapa hari? Yaumain kurang. Santri mah kudu banyak. Anta, Abu Naum, berapa hari kamu? Berapa hari? Suaranya aja nggak kedengeran. Kamu? Salasa, nakis, zid, ya, jangan sampai nggak puasa. Ya. Santri mengerjakannya puasa sunnah, bukan jajan dibanyakin, ilmu banyakin, ibadah banyakin. Yang kedua, selain puasa sunnah, ya kita lakukanlah apa yang harus kita lakukan? Bertobat kepada Allah Subhanahu. Bulan tobat, bulan istighfar, bulan Rajab ini perbanyak bertobat kepada Allah. Artinya apa itu bertobat? Arruju ilallah, ya, kembali kepada Allah, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, banyak bertobat kepada Allah, ya. Makan kalau perlu kita perbanyak sholat tobat. Sebelum duha sholat tobat 2 rakaat. Sebelum tahajud sholat tobat 2 rakaat. Sebelum tidur pada isya. Tapi kalau sholat sunnah itu abdolnya bukan di masjid ya, di rumah. Yaitu kita sholat tobat. Ya, bisa Pak sholat tobat bisa? Usolli sunata toba rakaataini lillahi ta'ala. Suratnya apa saja? Kalau nggak bisa udah kuliah kulhu, surat kuliah dan salat sunnah mah gampang. Ya dah? Nah, perbanyak salat taubat. Itu. Anibu ila rabbikum. Ya, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Wastaghfiru min dzunubikum, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Banyak istighfar. Nggak bisa Pak Ustadz istighfar khusus, udah istighfar yang umum aja. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu, astaghfirullahal azim li walidayya sabil hukukil wajibati, boleh. Atau boleh istighfar Rajab yang sering dibaca oleh para ulama. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, rabbi gfirli warhamni wa tub, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni dan rahmatilah aku, wa tub
alayya, dan terimalah tobatku. Singkat padat, Rabbik birli warhamni watub. Nah, kalau nggak bisa berjamaah saja di masjid. Dianjurkannya pagi dan sore. Kalau pagi ba'da subuh 70 kali kalau bisa, sampai 100. Nabi kalau istighfar nggak pernah kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Itu dalam satu keterangan hadis ya. Kalau kita kalau perlu, itu Nabi yang nggak punya dosa ya maksudnya. Kalau kita umatnya harusnya lebih banyak, karena kita rajin berbuat dosa, terutama dosa kecil yang nggak terasa itu. Gempur dengan istighfar. Wastagbiru zunu apa tadi? Wastagbiru min zunu bikum. Beristighfarlah dari dosa-dosa, wajtanibul ma'asi, dan jauhkanlah dari segala perbuatan maksiat. Jangan di bulan Rajab ini jangan sampai mengundang maksiat. Yang hobi dangdut jangan, stop. Yang hobi hiburan-hiburan yang cenderung mengundang nasihat itu jangan. Ya, dalam rangka memuliakan bulan. Yang judi berhenti, yang adu ayam berhenti, betul nggak? Pokoknya apa saja yang bisa mengundang maksiat, hiburan terbuka di panggung, usahakan jangan dilakukan di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan pemanasan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Wajtanibul ma'asi, dan jauhkanlah segala perbuatan maksiat fi syahril haram, pada bulan yang mulia, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Makanya bulan Rajab dinamakan bulan apa? Syahrul As-Shom, bulan tuli, bulan budak. Kenapa? Bulan Rajab tidak mau mendengar ada orang berbuat maksiat. Bulan Rajab gak mau mendengar, tekap kuping dia kalau ada orang berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan. Tapi bulan Rajab hanya mau mendengar hamba-hamba Allah ini berbuat kebaikan. Itu Masya Allah. Makanya bulan Rajab dinamakan juga Syahrul Mu'azzam, bulan yang diagungkan. Makanya orang-orang Arab kuno zaman dulu, waktu bulan begitu banyak, yang tawaf bulan begitu banyak, yang haji umrah bulan begitu, itu pintu Ka'bah dalam kitab ini itu dijelaskan dibuka 1 bulan penuh di bulan Rajab, dalam rangka menyambut datangnya bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab, sampai pintu Ka'bah dibuka 1 bulan penuh. Oh, kalau sekarang Masya Allah, tanya yang sudah pergi haji ke sana tuh, Pak Haji Sa'di, Pak Haji Mustafa, Haji Alim Nur, ngelihat Ka'bah dibuka enggak kan? Ya saya udah berapa belas kali ke sana, enggak pernah ngelihat pintu Ka'bah dibuka. Karena berbahaya zaman sekarang itu, karena manusia sudah sangat banyak. Kadang-kadang orang yang tawaf di situ tidak semuanya niat baik. Kalau nggak dia jaga itu oleh keamanan, kadang-kadang pintu kiswahnya itu bisa dipotong, dipulang, dibawa buat jimat itu. Kiswahnya itu kan miliaran itu harganya, dari sutra ya. Tulisan Arabnya itu tenun dari benang emas. Ngerti kiswah nggak? Kiswah jubahnya Ka'bah itu namanya tutup Ka'bah. Itu kalau kagak dijaga 24 jam bisa saja dia bawa gunting, betul nggak? Makanya kan begitu kita masuk Masjidil Haram diperiksa kan, jangan sampai ada yang bawa kamera kecuali handphone. Kalau handphone alat komunikasi. Nah, jangan sampai ada yang bawa gunting, jangan saya macam-macam, nggak boleh. Kecuali ada tamu-tamu negara, tamu khusus, kalau minta dibukakan, tapi itu terbatas waktunya. Pintu Ka'bah itu dibukakan, bisa masuk ke dalam. Bagaimana sholat di dalam Ka'bah? Kan ada 4 sudut, boleh madep mana saja. Bentuknya kubus kan Ka'bah kan ya? Nah itu. Makanya di dalam Ka'bah itu dulunya besar, itu dipotong. Jadi dibikin lingkaran, apa namanya itu? Setengah lingkaran itu apa namanya? Hijir Ismail. Ada kan lingkaran itu?
lingkaran, setengah lingkaran. Nah, itu berebut sholat di situ. Karena barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail, kan ada pintu masuknya kan, jemaah terbuka, cuman ada lengkungan begitu kan. Nah, itu. Di sini Ka'bah, di sini lengkungan. Yang ada mizab di atasnya, corong emas, pancoran emas. Kalau air hujan, nah. Barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Makanya nggak boleh tawaf itu lewat Hijr Ismail, tidak sah, harus di luar lingkaran Hijr Ismail kalau tawaf itu. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nggak boleh motong jalan lewat Hijr Ismail, itu nggak boleh, tidak sah. Paham ya? Paham ya? Itu saking cubit, saking mulianya bulan Rajab. Sampai begitu orang Arab mengagungkannya, dibuka itu pintu Ka'bah selama bulan Rajab. Dinamakan Syahrul Mu'azzam, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu. Yang selanjutnya, perbanyak bersedekah sesuai kemampuan kita masing. Yang punya duit bersedekah dengan duit, yang punya jabatan berbuat baik dengan kejabatan, yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya, betul nggak? Yang nggak punya apa-apa bersedekah dengan tenaganya, bersedekah dengan doa, nggak bisa juga sedekah dengan senyum, menyenangkan orang, sedekah bukan? Idkhalus surur sidqah, menghibur orang, membahagiakan orang, tapi hiburan yang dalam arti yang positif, bukan maksiat ya. Nyenengin hati istri itu sedekah, menyenangi hati teman sedekah, menyenangi hati tetangga sedekah, daripada bikin orang kesel, betul nggak? Tabassumuka liwajhi ahika laka sodak, senyumnya kamu, bukan senyum politik, senyum yang ikhlas, senyumnya kamu untuk saudara kamu itu gampang itu sedekah itu. Nah, ini Awi rumahnya di pinggir jalan ini, ntar ambil kursi taruh di depan di pinggir jalan itu. Sudah lihat orang lewat senyum, orang lewat senyum ya. Kan banyak tuh orang lewat pinggir jalan. Setiap ada orang lewat senyum, pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum. Orang gitu lah, jangan-jangan Awi begini nih. Ya. Itu. Gampang tuh sebetulnya. Ya. Banyak bahasa sholawat. Bikasratis salawat. Banyak salawat di bulan Rajab sebagai tanda cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya pada seorang ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, emang salawat di Indonesia nyampe itu sama Rasulullah? Katakan salam cinta, salam rindu kepada Rasulullah. Emang sampai itu salawat dari Indonesia ke Madinah ke makam Rasulullah? Sampai. Siapa yang menyampaikan? Yaitu ada para malaikat Allah. Asal kita salawatnya ikhlas karena Allah. Bahkan kalau perlu kita berdoa, ya Rabb, berikanlah saya kesempatan untuk bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah sallallahu. Nah, kita langsung memberi salam di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu. Assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Habiballah. Beri salam langsung, berziarah kubur di makam Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu. Jangan putus asa. Ada orang yang cuman pemulung, ada orang yang cuman jualan. Ya. Tapi karena kerinduan yang luar biasa, keinginannya yang luar biasa, ingin berziarah ke dua tanah suci, akhirnya diberikan kemudahan, diberi jalan oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita yang punya usaha, punya jalan, insya Allah. Cuma sekarang sabar, lagi pandemi begini ya, sabar, insya Allah. Karena man zara qabri, barang siapa yang menziarahi kuburku dari Rasulullah, laqad wajabat syafaati, laqad wajabat syafaati, maka sungguh dia akan wajib mendapat syafaatku. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang meninggal dunia, dalam satu keterangan, barang siapa yang wafat meninggal dunia di negeri Rasulullah SAW, tanah suci Madinah, maka Nabi nanti akan memberikan
kesaksian dan syafaat nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tapi Syekh Ali Jabir itu kan orang ahli Madinah ya. Syekh Ali Jabir almarhum orang asli Madinah, cuman keturunan kakeknya orang NTB gitu. Ya. Itu. Tapi beliau lebih cinta di Indonesia. Dia pernah berkata, saya sih pengennya matinya wafatnya di Madinah. Tapi andaikan saya diwafatkan di Indonesia tidak apa-apa, karena saya cinta di Indo. Ya, karena dimanapun kita mati, yang penting husnul khatimah, itu yang paling mahal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.